Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara KJTV. Pemirsa, perlu diketahui bahwasanya musim haji ini merupakan momentum yang dinanti-nantikan oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Nah, sebuah perjalanan spiritual yang membutuhkan persiapan lahir dan batin, fisik dan mental juga. Dan kita juga akan mengetahui bagaimana saat ini keadaan terkini di Mekah. Baik, saya sudah terhubung dengan Kiai Haji Zainil Gulam MHI, Ketua PCNU Kencong. Gus Gulam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Gulam, ini boleh diberitahukan ini posisi lagi di mana, Gus Gulam? Ya, sebelumnya saya ingin menyapa dulu Kiai Haris, Ketua MUI Jember. Kebetulan saya juga Wakil Ketua MUI Kabupaten Jember. Perlu kami laporkan bahwasanya saat ini kami masih di hotel dan kami akan didorong ke Arafah secara bertahap. Ada 3 bis yang disiapkan untuk mengangkut para jamaah di kloter 31. Kami sebagai petugas haji daerah Kabupaten Jember ditempatkan di kloter 31, ada 400 jamaah dari Kabupaten Jember di kloter ini. Dan untuk pendorongan ke Arafah itu dilakukan secara bertahap, ya ini 3 tahap ya. Karena bis yang disiapkan oleh Syarika itu hanya 3 bis. Dan untuk yang tahap pertama sudah diberangkatkan dan kami menunggu gelombang berikutnya yaitu tahap kedua dan tahap ketiga. Oke, baik. Kemudian Gus, ini kan akan menjalani ibadah sesaat lagi begitu ya Gus ya. Apakah ada hal-hal spesifik yang perlu diperhatikan terkait kesehatan ataupun adaptasi jemaah Gus menjelang fase Ar-Musna ini Gus? Baik, dapat kami laporkan bahwasanya 3 hari yang lalu Kementerian Kesehatan Arab Saudi secara door-to-door dalam hari ini ke hotel-hotel yang ditempati oleh jamaah haji Indonesia telah melakukan penyuluhan untuk persiapan di Arafah nanti. Begitu juga dari tenaga kesehatan yang ditempatkan di kloter 31 ini juga telah memberikan edukasi kepada para jamaah untuk mempersiapkan diri saat menjalani Ar-Musna yang akan dimulai besok. Tentunya menjaga kesehatan dan juga vitamin, mengkonsumsi buah-buahan yang segar dan sehat. Karena laporan dari Kementerian Agama, perkiraan cuaca kalau di Arafah nanti itu sampai 50 derajat. Kalau di hotel, di depan hotel kami ini ya sekitar 44 derajat sudah. Kalau waktu siang tapi kalau di Arafah nanti flyer yang kami dapatkan dari Kementerian Agama itu bisa sampai 50 derajat, maka para jamaah mohon untuk tidak keluar tenda dan minum air sebelum haus. Jadi kalau keluar dari tenda dimohon untuk menggunakan payung dan dijaga kesehatan juga kondisinya. Lebih sering ada di dalam tenda daripada di luar tenda karena panas yang begitu menyengat di luar tenda tersebut. Oke, artinya memang 3 hari sebelum ini sudah ada penyuluhan begitu ya Gus ya dari pihak Kementerian Agama sendiri ya terkait bagaimana spesifikasi yang perlu diperhatikan terkait kesehatan begitu ya Gus, dan juga adaptasi karena cuaca berbeda di Arab dan juga di Indonesia berbeda begitu ya Gus ya. Betul. Iya. Oke, kemudian Gus, untuk persiapan fisik dan logistik sebelum berangkat ke Arafah, kemudian ke Musdalifah dan Mina, mengingat Ar-Musna ini adalah puncak ibadah haji, seperti apa Gus? Ya, kalau di kloter kami, di kloter 31 ini kebetulan dekat dengan Taman Misfalah. Jadi hotel kami ini di daerah Uday Misfalah, yang mana dekat dengan Taman Misfalah. Kalau kata orang Jember ya alun-alun lah seperti itu. Nah, setiap pada subuh itu ada kegiatan senam
ya yang dilakukan oleh jamaah haji di alun-alun Miswala itu untuk meningkatkan imunitas dan menjaga kesehatan. Begitu juga di hotel kami, itu setiap lantai 1, 2 sampai 7 lantai di sini itu dianjurkan untuk senam di tempat yang telah disiapkan tadi. Nah kebetulan memang ada jamaah kami yang guru olahraga lah kalau begitu yang bisa menjadi instruktur senam. Itu salah satu kiat tips-tipsnya untuk menjaga kesehatan bagi para jemaah haji khususnya di kloter 31 dari Kabupaten Jember ini. Oke, kemudian Gus, untuk jemaah haji yang memang sudah lanjut usia, apakah ada pendampingan khusus, Gus? Iya, untuk pendorongan ke Arafah, yang tahap pertama itu memang diutamakan adalah mereka yang lansia dan juga yang risiko tinggi. Jadi sudah kami data nama-namanya, kemudian diberangkatkan lebih awal. Tentunya mereka ada pendamping khusus, entah itu dari keluarga ataupun dari tenaga kesehatan sudah dibagi petugasnya. Jadi tahap pertama ini sudah bergerak menuju ke Arafah. Nah, kalau saya bagian yang terakhir, untuk yang tahap ketiga nanti kami harus memastikan bahwasanya seluruh jamaah haji kloter 31 yang ada di hotel ini betul-betul sudah terangkut semuanya. Jadi kami pribadi ini bagian menyisir ya. Kami keliling dari hotel dari lantai 1 di hotel ini sampai ke lantai 7, memastikan bahwasanya semua jamaah haji yang ada di hotel ini harus terangkut ke Arafah, didorong ke Arafah. Jadi memang ada pendampingan khusus bagi mereka yang lansia, juga yang pakai kursi roda bisa didaftarkan lewat murur ya. Alhamdulillah kalau di kloter 31 tidak begitu banyak, dan alhamdulillah tidak sampai diangkut seperti safari wukuf, itu tidak sampai, karena alhamdulillah semuanya sehat walafiat, jadi bisa diangkut oleh bis. Terima kasih. Oke, artinya Gus, kemudian ini untuk yang lanjut usia dan juga beresiko tinggi, ini kan mereka mendapat pendampingan secara khusus begitu dan diberangkatkan awal, begitu ya Gus ya? Iya, betul. Jadi memang arahan dari PPIH bahwasanya yang lansia dan resiko tinggi diberangkatkan terlebih dahulu, agar nanti di tenda sana ada penempatan khusus ya bagi mereka yang lansia itu, agar tidak tidak bercampur dengan jamaah yang sehat. Karena memang butuh pendampingan khusus untuk mereka yang lansia dan risti. Jadi nanti setelah mereka sampai di Padang Arafah nanti ada petugas juga dari PPIH yang akan membagikan tendanya untuk posisi mereka di mana gitu untuk lansia dan risti tersebut. Oke, Gus, kemudian untuk penyuluhan bagi para jemaah haji begitu ya Gus ya, ini kan mengingat ibadah ini kan diikuti oleh jutaan umat muslim di seluruh penjuru dunia begitu ya Gus ya. Bagaimana penyuluhan yang diberikan dari pihak terkait untuk mempersiapkan diri pada seluruh calon jemaah haji ini secara mental dan spiritual untuk menghadapi padatnya jadwal dan kondisi armusna yang agar ibadahnya tetap fokus dan khusyuk. Bagaimana Gus penyuluhannya? Baik, untuk armusna ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah menerbitkan jadwal yang telah dibagikan kepada seluruh jamaah haji Indonesia. Pada prinsipnya dimohon kepada seluruh jamaah haji itu untuk mengikuti arahan dari ketua kloter masing-masing. Jadi jangan bergerak sendiri. Misal mereka akan melakukan lempar jumroh nanti, mau ke Jamarat, ya tentunya mereka harus mengikuti arahan dari ketua kloter masing-masing. Karena kenapa? Khawatir nanti bercampur baur dengan dari negara lain, yang mana postur tubuh orang Asia dengan orang Afrika ataupun orang Eropa kan berbeda. Khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Maka dari itu dimohon kepada seluruh jamaah jangan melaksanakan ibadah selama di Armusna ini tanpa arahan dari ketua kloter masing-masing. Insya Allah kalau mengikuti arahan dari ketua kloter, insya Allah akan terjaga lah begitu. Oke, Gus, jadi kalau boleh tahu ini kan di Indonesia atau di Jember nih pukul 3. Nah, di sana pukul berapa ya, Gus ya? Saat ini di sini menunjukkan pukul 11.33. Berarti waktu zuhur ya, Gus ya? Iya. Alhamdulillah jamaah kloter 31 ini sehat semuanya. Paling Amin. Mereka itu yang sering mengeluhkan adalah rindu dengan masakan Indonesia. Ini kuliner ya, Insya Allah. Mereka sudah separuh perjalanan lah, kan kurang lebih 40 hari kloter 31 ini di Madinah dan di Mekah ini sudah mulai dari beberapa jamaah yang rindu kangen dengan kuliner Indonesia. Walaupun setiap hari kami juga menu-menu Indonesia ya, tapi kan kotakan nasi box seperti itu, jadi tidak ada rawon, tidak ada sayur asem gitu. Jadi kangen lah gitu, homesick lah kata. Iya. Oke. Gus Gulam, ini di studio kami juga ada Kiai Haris ini. Mungkin Gus Gulam dan juga Kiai Haris ingin menyapa secara langsung, monggo silahkan. Ya, Assalamualaikum Kiai Haris. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah bisa silaturahim virtual dengan panjenengan. Kalau di Jember kita lama gak jumpa juga. Alhamdulillah. Cuman gini Gus, jangan melupakan kami didoakan supaya cepat ditakdirkan juga gitu. Amin. Insya Allah nanti di Padang Arafah akan kami doakan untuk seluruh masyarakat Jember khususnya bisa ditakdirkan ziarah khususnya dari KJTV ini Gus, supaya cepat minimal umroh lah. Kabupaten Jember semakin maju dan rakyatnya sejahtera. Insya Allah Kiai, insya Allah nanti kami sampaikan ke. Iya, Gus, ini juga mungkin sebelum diakhiri nih karena sesaat lagi mau perjalanan menuju ibadah begitu ya Gus ya. Ini mungkin pesan dan doa untuk jemaah Gus, ini kan menuju puncak Armusna ini tahun ini agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan sempurna dan meraih haji mabrur. Seperti apa harapan dan doanya Gus? Iya, harapan kami tentunya kami yang akan melakukan Armusna ini kami berharap doa dari seluruh masyarakat Jember khususnya agar kami dalam melaksanakan ibadah di Armusna ini senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran, semuanya sehat walafiat dalam melaksanakan ibadah selama Armusna ini. Karena memang inilah perjuangan yang membutuhkan energi tenaga yang sangat besar untuk melaksanakan ibadah selama Armusna ini. Untuk kami mengucapkan doa dari seluruh warga Jember pada hari ini. Amin. Baik, terima kasih Gus Gulam atas waktu dan kesempatannya. Ini juga kami doakan semoga Gus Gulam dan juga seluruh jemaah di seluruh dunia begitu. Kami mau persiapan untuk ibadahnya dengan lancar, sehat selalu. Kabupaten Jember begitu ya Gus ya. Titip doa juga Gus, semoga kita bisa Insya Allah untuk dipanggil. Insya Allah, semoga KJTV jaya selalu. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Gus Gulam, selamat melanjutkan aktivitas. Salam untuk seluruh rekan-rekan terima kasih. Haji asal Kabupaten Jember Gus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pemirsa, itulah laporan terkini bagaimana situasi jemaah asal Kabupaten Jember untuk Armusna tahun ini di Mekah sana. Dan kita kembali lagi ke studio pemirsa. Ini masih bersama saya di sini Kiai Haris, Ketua MUI Jember. Kita juga sudah cukup berbincang barusan Gus dengan Gus Gulam bagaimana situasi terkini. Ini ternyata memang ada pendampingan khusus untuk para jemaah yang mungkin resiko tinggi dan juga lansia begitu ya Gus ya. Kiai, dan kemudian Kiai, kita balik lagi ke topik awal kita tentang makna Idul Adha. Dan
mungkin yang menjadi atensi khusus bagi masyarakat nih kurban. Sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana kurban. Yang di segmen sebelumnya kita bahas bagaimana kurban ini kalau diniatkan ini kepada orang yang meninggal. Kemudian Kiai, untuk kurban kalau dijadikan satu dengan akikoh. Ya. Nah ini seperti apa Kiai? Ini langsung ya. Monggo, silakan. Ya. Jadi gini, antara kurban dengan akikoh itu memiliki tujuan yang berbeda. Itu begitu. Kalau akikoh itu, kalau seandainya kita ngomong kalau konteksnya itu ada dalil, ada hadis yang mengatakan kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu nanti tergadaikan dengan akikahnya. Memang tentang murtahanun bi aqiqatihi ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bagaimana kira-kira tafsirannya gitu ya. Ada yang mengatakan kalau seandainya anak itu kemudian tidak diakikahi, itu pada akhirnya dia tidak bisa berkembang maksimal, gitu ya. Jadi kalau bahasa kita sekarang mungkin stunting, jadi mungkin tubuhnya kurang berkembang, IQ-nya juga kurang berkembang dan seterusnya. Itu ada yang mengatakan murtahanun bi aqiqatihi itu dikaitkan dengan itu. Tapi ada juga yang mengatakan, dan ini sangat penting untuk kemudian diperhatikan oleh para orang tua, itu adalah tafsiran murtahanun bi aqiqatihi itu dengan bahwa kalau seandainya anak ini menjadi anak yang baik, anak yang solih, anak sing kradu teng Gusti Allah, dan kemudian diberi kesempatan untuk memberikan syafaat dan bantuan kepada yang lain, maka anak ini tidak bisa kenal kepada orang tuanya kalau seandainya masih belum ditebus, belum diakikoi. Karena demikian ini menjadi penting. Jadi target dan tujuan antara akikoh dengan udhiyah atau dengan kurban itu berbeda. Kemudian akikoh itu biasanya dimasak dan kemudian diantarkan dalam kondisi matang, gitu ya. Tapi kalau seandainya kurban itu memang anjuran atau petunjuknya itu adalah dibagikan dalam kondisi mentah, itu begitu. Kemudian bagaimana kalau seandainya ini digabung? Memang ada pendapat ulama banyak tentang masalah ini. Ada yang mengatakan kalau seandainya, misalnya Imam Ibnu Hajar mengatakan kalau seandainya kita dengan satu ekor kambing itu meniati akikah dan juga kurban, itu justru gak dapat dua-duanya. Itu gak dapat dua-duanya dan dianggap sebagai sedekah biasa, yang itu adalah bukan kurban juga bukan akikah. Itu begitu, itu ada. Tapi Imam Romli mengatakan yang beda, gitu ya. Imam Romli mengatakan bahwa kedua-duanya dapat, ya tinggal tergantung yang mana yang kita pilih. Itulah yang penting untuk kemudian kita sadari bahwa ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan pendapat di kalangan umat itu adalah merupakan sebuah rahmah dari Allah. Jadi kalau seandainya kita misalnya dalam kondisi pas-pasan, di samping kita kepingin mengakikahi, juga kepingin berkorban dan seterusnya, maka itu kita sedang memiliki atau sedang berpegang pada pendapatnya Imam Romli. Karena kalau Ibnu Hajar sama-sama nggak dapat, dianggap sebagai sedekah biasa. Itu seperti itu. Sebagai lebih baik bagaimana? Ya sebenarnya kalau yang ngomong lebih baik itu disendirikan karena memang tujuannya berbeda, dan masalah akikah ini kan tidak dibatasi pada tanggal 10, 11, 12, 13. Itu kan seperti itu. Jadi sepanjang masih memungkinkan untuk kemudian nabung kembali. Dan ya penting untuk kemudian ditegaskan, janganlah kita memiliki pandangan bahwa dengan banyak bersedekah, apakah itu atas nama kurban, apakah itu atas nama akikah misalnya, menjadikan kita itu misalnya bangkrut, menjadikan kita menjadi miskin, menjadikan kita menjadi kolab dan seterusnya. Justru kalau seandainya kita ngomong dalam konteks itu tidak ada, itu kan ada istilah ya miracle of giving ya. Keajaiban sedekah itu seperti itu. Jadi banyak sekali yang membuktikan bahwa logikanya bukan logika matematika tapi logika agama, di mana ketika kita memberikan sedekah itu kelipatannya bisa 10, bisa lebih dari itu. Dan itu terbukti dalam kehidupan nyata. Bagi mereka yang kepingin sukses, hendaknya kemudian sering bersedekah, karena itu akan memberikan kelancaran kepada rezeki kita dan seterusnya. Jadi kembali kepada pertanyaan, meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa itu boleh ya digabung, tapi ada mengatakan yang tidak boleh digabung, itu akhirnya apa yang kita pilih lebih baik itu adalah sendiri-sendiri saja. Sendiri-sendiri. Kalau mampu begitu. Kalau nggak mampu terpaksa gimana. Tapi yakinlah bahwa
yang kalau seandainya kita bersedekah, insya Allah rezeki yang akan datang itu akan makin lancar. Itu seperti itu. Karena kita menggunakan logika agama, begitu logika Kiai. agama, bukan lagi logika matematika. Kalau logika matematika, kalau uang 1 juta dikurangi 100 ya tinggal 900. Betul. Ya Kiai, kemudian ini kita mungkin lebih membahas kepada orang-orang yang mendapatkan kurban. Nah, ketentuannya seperti apa Kiai? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Suara KJTV.